Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 133. Gurun itu luas dan tak terbatas. Saat pasir keemasan berkedip-kedip, itu membuat orang sedikit pusing. Saat melangkah di atas, seseorang akan sering merasakan rasa sakit yang membakar serta gelombang panas yang menyengat menyerang kaki mereka. Jika itu adalah orang biasa yang berjalan di sini, maka mereka pasti tidak akan mampu menahan panas untuk waktu yang lama sebelum pingsan. Suhu gurun ini sangat tinggi hingga menakutkan, seolah-olah itu adalah tungku raksasa. Saat ini, suasana hati klan hujan berapi-api dan penuh gairah seperti gurun. Mereka penuh kegembiraan, karena mereka mendekati tujuan mereka dengan air tertinggi sejati di depan mata mereka. Sebuah reservoir ilahi dapat terlihat hanya 2 li jauhnya. Diameternya hanya 1 meter, namun, itu sangat mencolok di dalam gurun emas. Meskipun reservoir ilahi itu kecil, masih ada gelombang kekuatan yang mengintimidasi yang datang darinya, seolah-olah itu adalah gelombang dari badai besar. Cairan ilahi itu cerah dan tembus cahaya, dan memiliki jenis kilau ilahi sebagai untaian warna-warni seperti diterangi dari dalam. Selain itu, kabut tebal naik dan uap keberuntungan melonjak saat mereka menyelimuti area itu. Bahkan jika seseorang tidak mengetahui informasi dan belum pernah mendengar tentang air tertinggi sejati, mereka masih dapat mengatakan bahwa ini adalah harta yang unik dan tak ternilai. Ini karena pemandangannya sangat menakjubkan, cocok dengan karakteristik harta karun itu. Ini bagus. Ada harapan untuk kebangkitan klan hujan kita. Jika kita bisa mendapatkan reservoir ilahi ini, klan kita pasti akan menjadi luar biasa indah di masa depan, menciptakan kembali kemuliaan nama keluarga kuno kita. Yu Wencheng bersemangat, dan bahkan janggut dan rambutnya gemetar. Sekelompok orang mengamati pemandangan dari posisi tinggi, dan mereka semua sangat berharap. Apa yang dilambangkan oleh reservoir air itu? Mereka semua tahu betapa pentingnya ini bagi klan hujan mereka. Mereka semua sangat bersemangat, sampai-sampai tubuh mereka mulai bergetar. Selama setetes muncul di dunia luar, itu akan segera memicu sensasi. Nilai reservoir air ini benar-benar mustahil untuk diukur. Yukun mengingatkan, hati-hati. Air tertinggi sejati memiliki jiwa, jadi kita tidak bisa sembarangan merusak simbolnya. Kita harus hati-hati mendekatinya, menggunakan afinitas air alami klan hujan untuk mendapatkan kepercayaannya. Meskipun air tertinggi sejati dianggap sebagai cairan ilahi, tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Setelah menggunakan simbol dan hukum alam, ia bisa terbang ke langit atau melarikan diri di tanah, sulit untuk benar-benar ditangkap. Mereka harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Jika mereka mencoba merebutnya dengan paksa, maka tidak mungkin mendapatkan seluruh kumpulan air ini. Orang-orang dari klan hujan semua diam-diam berdoa saat mereka mengambil langkah ke depan, berhenti di setiap langkah. Mereka melafalkan mantra kuno klan mereka, dan kekuatan air di area ini segera menjadi lebih aktif, memancarkan kabut cahaya biru. Aohou! Seekor harimau hitam meraung, menciptakan angin puyuh hitam. Beberapa gumuk pasir langsung tergulung ke langit. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan, dan tornado itu mencapai batas langit. Apa ini? Mengapa binatang buas muncul? Semua orang tiba-tiba terkejut. Itu bukan binatang buas sejati. Itu dibuat dari simbol, dan setengah nyata dan setengah ilusi. Jangan tertipu olehnya, gumam Yu Wencheng. Dia mulai memeriksanya. Meskipun mereka berada di dalam gurun, masih ada riak hijau kebiruan yang bergerak naik turun. Itu meluas dari tempat dia berada, menghalangi harimau hitam itu dan berusaha mengungkapkan bentuk aslinya. Dengan ledakan suara yang keras,
harimau hitam itu meledak di tempat. Itu menjadi pasir, dan tornado juga menghilang. Namun, tepat ketika suara angin mereda, suara yang berbeda mulai terdengar. Seolah-olah sendi-sendi di antara tulang-tulang itu tergeser. Kaca. Pasir emas mulai bergetar, dan kemudian gurun mulai terbelah. Setumpuk tulang putih salju muncul, dengan cepat berkumpul bersama. Itu membentuk burung pemangsa, hanya saja ia tidak memiliki bulu. Simbol berkedip di atas kepalanya, memancarkan fluktuasi aneh dan aura yang agak menakutkan. Ini adalah ahli yang kuat di gurun saat itu. Siapa yang mengira bahwa air tertinggi sejati benar-benar memiliki roh, mampu memanggil dan merekonstruksi sisa-sisa mayat ini? Cahaya warna-warni berkedip, dan suara sendi bergerak terdengar lagi, menyebabkan bagian lain dari gurun terkoyak. Kali ini, 10 tulang muncul sekaligus, semua dengan simbol yang beredar di sekitarnya. Begitu banyak makhluk kuat yang tewas di sini. Sekelompok orang berseru. Pada saat yang sama, banyak dari mata mereka mulai menunjukkan gairah yang berapi-api. Itu semua tulang yang berharga. Ada total 10 dari mereka, dan terlepas dari apa lagi yang terjadi, hanya harta ini yang sudah sangat mencengangkan. Kita tidak bisa langsung menyerang, kalau tidak kita bisa mengaduk-aduk air tertinggi sejati. Jika lolos, menemukannya lagi akan merepotkan, kata Yuan Cheng. Air tertinggi sejati ini benar-benar hebat. Ia memiliki karakteristik unik dari transformasi seperti roh penjaga, dan benar-benar dapat memanipulasi sisa-sisa kerangka ini. Sesepuh tanpa kaki itu berseru. Air tertinggi sejati saat ini sedang mencoba untuk memberikan kehidupan kerangka ini. Simbol-simbol itu sekali lagi bersinar dengan vitalitas, menciptakan pemandangan yang agak menakutkan. Untungnya, kami membuat persiapan yang cukup dan menyimpulkan berbagai hal yang bisa terjadi di dalam Hundred Shattering Mountains. Yukun mengangguk. Mereka mengeluarkan botol berharga, dan setelah membukanya, kabut kuning gelap melonjak. Segera setelah itu mengeluarkan untaian cahaya gelap. Ketiga individu secara bersamaan menggunakan metode berharga mereka, mendesak cahaya gelap untuk membentuk riak, menuangkannya ke depan. Cahaya gelap menari-nari, mengirimkan gelombang pola. Itu membentuk semua jenis makhluk satu demi satu. Ada monster, naga, humanoid, dan semuanya benar-benar berbeda. Ini adalah air neraka yang disempurnakan oleh klan hujan. Biaya untuk memproduksinya sangat tinggi. Banyak tulang simbol dilebur dalam tungku, dan air dari sungai Yin di dalam makam digunakan untuk menghaluskannya, menyebabkan banyak simbol menyatu. Tentu saja, tulang berharga yang digunakan biasanya berupa pecahan. Itu semua adalah artefak berharga yang telah hancur selama pertempuran atau yang baru saja dibuat, jadi mereka tidak seberharga tulang simbol. Kalau tidak, bagaimana bisa sebotol Hellwater membuat klan sebesar itu merasa sangat kesakitan? Itu karena mereka harus menggunakan begitu banyak tulang simbol dalam proses peleburan. The Hellwater satu mendidih, dan kabut melayang. Namun, cahaya yang terbentuk sebenarnya bukan kuning, melainkan cahaya gelap. Untaian cahaya gelap terbang keluar, membungkus semua yang ada di depan. Semua jenis simbol bergema, dan seolah-olah gerbang ke dunia bawah dibuka, seluruh area ini menjadi suram dan menyeramkan. Kerangka tersebar satu demi satu di dalam gurun. Dalam cahaya gelap, gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban. Pada akhirnya, mereka jatuh dengan suara hualala. Sendi tulang runtuh, benar-benar dibongkar. Ini benar-benar efektif. Sekelompok orang sangat gembira, dan sangat gelisah. Tujuan kami untuk memurnikan botol Hellwater ini adalah demi menjelajahi tanah kematian terlarang. Saya tidak pernah berharap kita menyia-nyiakannya di sini. Seseorang harus bahagia dengan apa yang mereka miliki, kurasa. Jika kita bisa mendapatkan air tertinggi sejati,
maka kita hanya akan menunggu di dalam gurun tanpa pergi sampai pintu keluar dari Hundred Shattering Mountains terbuka. Semua orang di dalam klan hujan melihat reservoir ilahi di depan mereka. Hati mereka tergerak, tetapi mereka tidak lupa untuk melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Cairan ilahi ini bersifat psikis, dan bisa memanggil kerangka untuk melakukan perintahnya, hanya surga yang tahu apa yang akan dilakukannya. Kenapa kau menggangguku dari tidurku? Eksistensi yang lemah dan tidak jelas muncul, dan itu terlihat bingung. Mereka semua terkejut. Reservoir surgawi ini benar-benar akan berubah menjadi tubuh spiritualnya. Itu awalnya sudah penuh dengan keilahian, jadi jika itu benar-benar berhasil, maka itu pasti akan sangat kuat di masa depan, sampai menyalakan api ilahi dan menyegel dewa. Untungnya, keberadaannya masih lemah. Jalan untuk membentuk tubuh spiritual masih jauh, jadi menghadapinya masih mungkin. Kami adalah keturunan dewa hujan. Nenek moyang kita sama, kita tidak punya niat jahat. Tetua klan Rain mencoba berkomunikasi dengannya. Tiba-tiba, tanah retak terbuka. Seberkas cahaya hijau terbang keluar, dan pohon anggur muncul di lokasi itu. Tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, dan panjangnya beberapa syang. Itu tidak terlalu tebal, tapi bentuknya mirip dengan naga banjir. Sebenarnya ada wali. Semua orang dari klan hujan menjadi takut. Semua keberadaan ilahi memiliki burung dan binatang buas yang melindungi mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan pohon anggur ada di sini, dan sepertinya itu menerima beberapa manfaat dari air tertinggi sejati. Akarnya dipelihara, dan memiliki banyak esensi spiritual, itu sangat kuat. Ini kendala terakhir. Selama kita mengalahkan pohon anggur roh ini, air tertinggi sejati akan ada di tangan kita. Semua anggota klan hujan mengepalkan tinjunya, dan cahaya menyala di mata mereka. Aku akan bertarung dengannya. Yukun melangkah maju. Hati-hati, dan kalahkan dengan cepat. Anda tidak dapat melukainya, atau air tertinggi sejati akan menjadi marah dan langsung melarikan diri, mengingatkan Yuan Cheng. Jangan khawatir. Yukun menganggukkan kepalanya, dan berjalan keluar. Dia mengeluarkan selembar kulit binatang. Simbol menutupi langit, membentuk jaring langit dan bumi. Itu memancarkan sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menjerat pohon anggur itu di dalamnya. Sungguh artefak berharga yang aneh. Di kejauhan, kepala si kecil muncul dari dalam gundukan pasir. Dia memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Ini agak kuat, tetapi dibandingkan dengan jaring langit dan bumi dari legenda kuno, itu masih jauh. Ini hanyalah tiruan. Hal yang nyata dibuat dengan memperbaiki sepotong kulit binatang buas archaik peringkat surgawi. Itu menakutkan di luar kepercayaan, dan tidak ada yang tidak bisa ditahan, kata pemuda berjubah perak Xiao Tian. Setelah mendengar kata-kata itu, si kecil menjadi tercengang. Dia segera merasakan ledakan daya tarik, seberapa kuat orang suci dan dewa kuno itu. Jangan terlalu memikirkannya. Jaring langit dan bumi adalah salah satu artefak berharga paling kuat sejak zaman kuno. Apakah Anda berpikir bahwa burung surgawi kuno atau binatang buas akan dibunuh begitu saja untuk memungkinkan Anda membuat artefak yang berharga? Anda harus mengerti bahwa mereka bisa membunuh dewa. Xiao Tian membangunkannya dari pingsan. Pertempuran sengit meletus di dalam gurun. Meskipun itu tiruan, jaring kulit binatang ini masih menakutkan. Ada simbol tak berujung, dan itu hampir seperti akan menelan seluruh gurun. Pohon anggur itu juga agak menakutkan. Itu bangkit bersama dengan akarnya, berubah menjadi naga banjir hijau tua. Simbol berkedip, menembakkan sinar pancaran pedang. Segera setelah itu bertabrakan dengan jaring langit dan bumi itu. Bagus, tangkap di dalam. Orang-orang klan hujan sangat bersemangat. Namun,
Saat mereka bersorak untuk apa yang akan terjadi, kulit binatang itu benar-benar pecah. The Spirit Vine terbang keluar, menyapu. Yukun batuk darah dalam jumlah besar, dan sejumlah besar tulangnya patah. Menerima luka berat, dia dikalahkan. Sangat kuat. Anggur roh ini terlalu tangguh. Itu benar-benar menghancurkan jaring langit dan bumi. Kita tidak bisa mengalahkannya. Orang-orang dari klan hujan tampaknya telah disiram air dingin. Tubuh mereka terasa dingin, dan gelombang kekhawatiran membanjiri pikiran mereka. Sepertinya kita harus mengungkapkan kartu as kita. Aku benar-benar tidak mau Itu adalah rahasia sebenarnya dari klan hujan. Yuan Cheng menghela nafas. Jika kita harus menggunakannya, maka gunakan saja. Jika tidak, kami benar-benar tidak memiliki cara khusus untuk melawannya. Segala sesuatu yang lain hanya dapat digunakan untuk sedikit mengintimidasi keberadaan spiritual itu. Yukun menyeka noda darah dari sudut bibirnya saat dia berbicara. Di kejauhan, mata besar si kecil bergerak. Dia menatap pemandangan aneh di depannya sambil menunjukkan ekspresi heran. Mereka membawa sebuah altar. Apa yang mereka coba lakukan? Burung merah besar itu juga agak penasaran. Semua anggota klan hujan berlutut dalam pemujaan. Sebuah altar hitam kecil yang tingginya tidak lebih dari 1/3 meter didirikan. Selembar kertas kuning diletakkan di atas altar. Yuan Cheng dan beberapa orang lainnya mulai melantunkan mantra secara diam-diam, mengaktifkan teknik yang berharga dan memulai ritual. Tiba-tiba, lembaran kuning itu bersinar, terbakar. Setelah itu, area karakter muncul, menembus kertas dan mencap dirinya di udara secemerlang bintang. Dekrit Kekaisaran Ilahi. Pemuda berjubah perak Xiao Tian menggigil, merasakan kejutan yang tak tertandingi. Di tengah linglungnya, mereka mendengar nyanyian dewa-dewa kuno. Mantra kuno ditransmisikan dari dunia kuno, khusyuk dan ilahi. Itu membuat orang memuja, membuat mereka ingin berlutut dalam ibadah. Apa ini? Air tertinggi sejati mengungkapkan suara yang mencurigakan. Sementara itu, pokok anggur itu mulai bergetar, condong ke arah penampung air itu. Ini adalah dekrit yang ditinggalkan oleh leluhur klan Dewa Hujan. Meskipun dia tidak pernah secara pribadi menulis prasasti itu dan hanya membicarakannya secara lisan, masih ada beberapa suara ilahi yang direkam. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kita mirip dan dekat dengan bentuk air. Yuan Cheng membuka mulutnya. Di kejauhan, si kecil ngeri. Keputusan Dewa Hujan, meskipun hanya diturunkan secara lisan, masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika itu ditulis tangan, seberapa mengerikankah dekrit itu? Jika benar-benar ada keputusan tertulis yang diturunkan dalam keluarga, maka kemungkinan besar itu akan dapat dengan mudah membantai keberadaan yang kuat, menghancurkan semua jenis artefak berharga. Dengan interaksi sederhana, klan hujan membuktikan hubungan mereka dengan Dewa Hujan. Selain itu, mereka juga mengeluarkan beberapa sisa divine. Tentu saja, itu bukan artefak berharga, dan hanya menggunakan batu tinta, pemberat kertas, delel. Cahaya murni dan suci berputar di sekitar mereka. Barang-barang ini tidak memiliki banyak simbol, dan tidak dapat menampilkan kekuatan bertarung apapun. Namun mereka istimewa, karena auranya membuat air tertinggi sejati terasa lebih intim, memungkinkan klan hujan untuk mendekat pada akhirnya. Kami akan membawamu keluar dari dunia ini ke dalam klan hujan kami. Di sana, kamu bisa menjadi dewasa dengan kecepatan yang lebih cepat, mungkin bisa benar-benar menyegel dewa, kata Yukun. Setelah air tertinggi sejati merasakan aura Dewa Hujan, sikapnya terhadap mereka benar-benar berubah. Ia bersedia mengikuti mereka, lagi pula, ia hanya memiliki segumpal kesadaran yang kabur, dan tidak memiliki pola pikir yang rumit. Mereka berhasil. Apa yang kita lakukan sekarang?
Pria kecil itu menatap dengan matanya yang besar. Tatapannya tertuju ke depan, semuanya terjadi terlalu cepat, dan ada perubahan dramatis dalam tren peristiwa. Klan Xiao juga menyiapkan harta yang tidak biasa untukku. Selama kita mendekati air tertinggi sejati, kita pasti akan bisa mendapatkan beberapa cairan ilahi. Sayangnya, sekarang setelah klan hujan mendahului kita, akan terlalu berbahaya untuk didekati dengan perlindungan mereka. Xiao Tian cemas, merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Si kecil mendengar apa yang dikatakan, dan matanya langsung berbinar. Saya tidak takut bahaya. Biarkan aku mencoba. Saat ini, ekspresi Rain Clan sungguh-sungguh dan penuh hormat. Mereka sangat serius dan taat ketika mereka meminta air tertinggi sejati untuk memasuki Kuali Giok, ingin membawanya pergi. Hati semua orang diaduk secara emosional. Mereka benar-benar akan mendapatkan air tertinggi sejati ini ke tangan mereka. Klan hujan ditakdirkan untuk menjadi sangat mulia, mungkin membentuk negara sebagai hasilnya di masa depan. Mereka semua merasa seolah-olah telah melakukan pelayanan yang luar biasa, dan bahwa mereka pasti akan dirayakan di masa depan. Meskipun semua yang kita lakukan adalah untuk klan hujan, hasil dari usaha kita akan mempengaruhi semua orang klan hujan. Klan kami dengan demikian sekali lagi akan bangkit secara tiba-tiba dalam kekuasaan. Untuk saat ini, saya sudah menunggu lama. Kami akan segera berhasil. Air tertinggi sejati berubah menjadi segumpal cahaya di udara, memasuki Kuali Giok itu. Tanpa kehilangan setetes pun, itu masuk sepenuhnya. Orang-orang klan hujan melepaskan napas mereka, seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban. Tidak ada waktu, kirim aku cepat. Si kecil membuat Xiao Tian mengeluarkan artefak berharga itu. Dia bersiap untuk meledak dengan kekuatan dan langsung menabraknya. Dengan suara weng, perisai kulit penyu muncul di tangan Xiao Tian. Mereka mengalir dengan lampu hijau kebiruan, berkedip-kedip dengan simbol dan misteri yang mendalam saat dia menggunakannya. Si kecil membuat teriakan lembut, dan kemudian tiba-tiba melonjak. Kedua kakinya berdiri di atas perisai penyu. Meletus dengan gelombang energi yang kuat, dia langsung melompat keluar. Anda harus mengerti bahwa dengan menghentakkan kedua kakinya ke tanah, itu sudah cukup untuk membuat retakan bumi yang besar itu terbuka. Dia memiliki kekuatan ledakan yang tak tertandingi yang memungkinkan dia untuk langsung melayang ke langit dan mendarat di puncak gunung. Saat ini, dia justru menggunakan kekuatan ledakan yang sulit diperjuangkan orang lain. Namun, gerakannya horizontal, langsung mengarah ke Kuali Giok itu. Tepat ketika hendak mencapai klimaks, dia menabrak seperti bintang jatuh. Pada saat itu, si kecil bukan satu-satunya yang dikirim terbang oleh pasukan. Xiao Tian yang berjubah perak juga terbang keluar, tetapi dia terbang sebagai akibat dari keterkejutannya. Artefak berharga yang kuat di tangannya tiba-tiba retak, mendorongnya keluar 5 atau 6 li. Setelah itu, perisai itu benar-benar hancur. Dia tercengang. Jika si kecil tidak memperingatkannya dan telah menggunakan artefak berharga yang berbeda untuk melindungi tubuhnya, maka kedua tangannya pasti akan patah. Aku terbang 5 hingga 6 li dari recoil. Dia tidak bisa mempercayainya. Seberapa menakutkan kekuatan di kedua kaki pemuda itu. Demikian pula yang tercengang adalah klan hujan. Semua emosi mereka dipadatkan di wajah mereka. Mereka benar-benar berpikir bahwa langit sedang runtuh dan bencana akan datang, karena air tertinggi sejati sedang gelisah. Seorang bocah iblis jatuh dari langit seperti meteorit, langsung menabrak artefak berharga Kuali Giok. Dia saat ini menjatuhkan diri di sana, terus-menerus menelan air tertinggi sejati dalam jumlah besar. Orang-orang Rain Clan benar-benar tercengang. Ini terlalu tidak realistis. Sebuah halusinasi, pasti halusinasi. 1 bisa juga berarti mata air kuning,
tapi bagian pertama dari karakter biasanya mengacu pada dunia bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.